Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag memastikan bahwa ia tidak akan memberikan secara cuma-cuma kesempatan bermain kepada para pemain muda. Ia menyebut para pemain muda ini wajib membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan kesempatan tersebut. Erik ten Hag menyebut bahwa saat ini ia punya prioritas yang lebih penting. Ia harus mempersiapkan timnya untuk bermain di musim 2022-2023 mendatang. Jadi ia harus memaksimalkan kesempatan yang terbatas untuk mempersiapkan timnya. Jadi ia hanya memberikan kesempatan kepada pemain muda yang menunjukkan performa yang apik di sesi latihan. Sejauh ini Ten Hag mengakui bahwa ia cukup puas dengan performa para pemain muda MU. Ia yakin para pemain ini bisa jadi fondasi yang bagus untuk setan merah di masa depan. Erik ten Hag kini turut menjadi pusat perhatian para fans Manchester United. Di bawah komando manajer anyar Manchester United itu, tim tampak makin garang dan meyakinkan meski di laga pramusim. Pujian untuk Ten Hag pun mengalir tidak terkecuali dari skuad Manchester United. Jadon Sancho yang turut mencetak 2 gol selama pramusim bahkan menganggap MU yang sekarang bukanlah MU yang sebelumnya. Datangnya Erik ten Hag di musim panas ini membawa asa The Red Devils bisa memperbaiki penampilannya. Pramusim ini kami memiliki pemain yang sama, tetapi sepertinya tim yang sama sekali berbeda. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan. Saya rasa kami juga menjadi lebih baik, kata Jadon Sancho. Jadon Sancho merasa tim saat ini benar-benar terlihat berbeda ketimbang sebelumnya. Manajer menekankan betul ikatan tim, bersenang-senang bersama, dan melakukan hal-hal seperti makan malam tim dan hal-hal seperti itu. Jadi ya, itu membantu banget, ungkapnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku sudah mulai menemukan komposisi yang tepat untuk timnya. Ia mengaku ingin memainkan Bruno Fernandes, Anthony Martial, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford di partai pembuka Premier League nanti. Erik ten Hag sejauh ini mengaku puas dengan kinerja keempat penyerangnya itu. Ia tertarik untuk mengembangkan mereka agar lebih tajam lagi. Anda bisa lihat, mereka terhubung satu sama lain dengan sangat baik. Ketika Anda memiliki pemain-pemain seperti itu, Anda akan sangat beruntung sebagai seorang manajer. Tim ini beruntung karena kami memiliki senjata yang bisa jadi ancaman. Kami mengembangkan mereka setiap hari agar bisa lebih baik lagi. Erik ten Hag mengakui bahwa persiapan MU jelang musim 2022-2023 dimulai semakin mepet dari hari ke hari. Namun ia optimistis bahwa timnya bisa bicara banyak di musim 2022-2023 mendatang. Manajer Manchester United Erik ten Hag menjawab spekulasi terkait posisi Donny van de Beek di skuadnya. Ia memastikan bahwa sang gelandang tidak akan otomatis jadi starter di timnya. Erik ten Hag tahu bahwa 2 musim terakhir Van de Beek mengalami kesulitan di Manchester United. Ia berkomitmen untuk siap membantu sang gelandang agar kembali ke potensi terbaiknya. Namun sang manajer menegaskan bahwa sang gelandang harus bekerja keras dan membuktikan layak bermain jika ia mau menjadi starter di skuad MU. Ten Hag sendiri yakin bahwa Van de Beek bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk Manchester United pada musim 2022-2023. Ia menilai sang gelandang punya bakat yang istimewa, tinggal bagaimana ia bisa memaksimalkan bakat tersebut. Harry Maguire kerap disoraki supporter saat sedang tampil. Manajer Manchester United Erik ten Hag punya saran untuk Harry Maguire. Maguire jadi target sejumlah supporter saat MU menghadapi Crystal Palace di laga uji coba pramusim. Bek Inggris itu dicemooh oleh supporter. Suara sorakan terdengar nyaris setiap kali Maguire menyentuh bola. Itu diyakini tidak lepas dari performanya musim lalu, yang dianggap berkontribusi terhadap buruknya hasil yang diraih Manchester United. Erik ten Hag mengakui mendengar cemoohan supporter untuk Harry Maguire.
Menurut Erik ten Hag, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menjaga level permainan. Soal Maguire, kami mendengarnya, tapi Anda lihat kalau Anda main bagus, itu akan hilang, ujar Erik ten Hag. Saya kira tim dan Harry Maguire terkesan dengan cara kami main. Saya kira ini bukan cara untuk mengetahui apakah saya memahaminya. Ini soal bagaimana kami bisa mengubahnya. Jadi, timlah dan Harry Maguire sendiri yang harus mengubahnya dengan tampil bagus. Itulah yang sedang kami garap. Itulah satu-satunya fokus. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Cristiano Ronaldo. Sang agen Jorge Mendes dilaporkan optimistis bisa membawa Cristiano Ronaldo pindah ke Atletico Madrid. Pihak Atletico Madrid sendiri digosipkan menolak kedatangan Ronaldo. Namun, Atletico Madrid mengklaim bahwa transfer itu masih bisa terjadi. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid sebenarnya sangat berminat merekrut Ronaldo, namun mereka terkendala masalah keuangan. Neraca keuangan mereka saat ini tidak stabil, sehingga mereka akan melanggar FFP jika merekrut Ronaldo. Belum lagi, Ronaldo memiliki beban gaji yang sangat besar, jadi sulit untuk mereka menampung Cristiano Ronaldo. Namun laporan itu mengklaim bahwa Jorge Mendes saat ini mencoba meyakinkan Atletico Madrid bahwa transfer itu bisa terjadi. Mendes meyakini kalau hanya masalah ekonomi pasti ada jalan keluar. Ia juga sedang merancang agar transfer Ronaldo ke Atletico Madrid tidak melanggar FFP. Salah satu cara yang ditawarkan Mendes adalah pemotongan gaji. Ronaldo dikabarkan siap memotong gajinya sebesar 30% agar bisa pindah. Manchester United berhasil mendatangkan beberapa pemain baru di bursa transfer musim panas. Melihat kehadiran rekan-rekan barunya, penyerang sayap Jadon Sancho menyarankan agar mereka tetap bertahan dengan gaya main masing-masing. Jadon Sancho berbicara demikian karena menurutnya adaptasi tidak pernah mudah bagi pemain baru, khususnya ketika berada di Manchester United. Hal yang sama yang pernah dialami Sancho saat berpindah seragam dari Borussia Dortmund. Setahun bersama MU, Sancho hanya mencatatkan 5 gol dan 5 assist. Padahal selama pemain berusia 22 tahun itu berada di Dortmund, rata-rata golnya 12,2 per musim dan 16 assist per musim. Saran saya buat mereka adalah bermainlah seperti biasa waktu di klub sebelumnya. Pasti akan sangat sulit masuk ke tim baru dan beradaptasi dengan gaya main yang berbeda, katanya di laman resmi MU. Manchester United sendiri bakal menerapkan sistem baru di bawah komando Erik ten Hag. Setelah musim lalu Sancho terbiasa dengan pendekatan reaktif bersama Ole Gunnar Solskjaer, kini yang merasakan pendekatan yang berbeda yaitu lebih proaktif. Dua laga pramusim pertama diakuinya telah menunjukkan betapa berbedanya gaya main Ten Hag dengan pelatih sebelumnya. Walaupun begitu, sistem tersebut dianggapnya berjalan lebih efektif. David De Gea berada di ujung petualangannya bersama Manchester United. Jika tidak segera disodorkan kontrak baru, kiper berusia 31 tahun itu berharap tetap bisa mendapatkan sodoran kontrak jangka panjang yang baru dari Setan Merah dan pensiun di sini. Sejauh ini, David De Gea belum membicarakan situasi kontraknya kepada siapapun, namun ia berharap bisa bertahan lebih lama di Manchester United. Lama yang dimaksud bukan sekedar perpanjangan otomatis 1 tahun yang ada di kontraknya sekarang, tetapi mendapatkan kontrak baru yang durasinya lebih panjang dari itu. De Gea juga tidak menutup kemungkinan untuk mengakhiri karirnya bersama Manchester United. Apalagi dia sangat bernafsu memenangkan sesuatu bersama Setan Merah sebelum tiba masa itu. David De Gea sudah mengoleksi 7 trofi tim, yaitu 1 titel Liga Inggris, 1 Piala Inggris, 1 Piala FA, 1 Liga Eropa, dan 3 kali juara Piala Super Inggris. Namun terakhir kali ia bisa mengangkat trofi terjadi 5 tahun yang lalu. Gelar individunya tidak kalah banyak. Dari total 11 tahunnya mengabdi, dia sudah mendapatkan 5 gelar Smart Busby Player of the Year. Keputusan akhir dari cerita transfer Anthony yang diincar Manchester United semakin tidak jelas. Manajer Ajax Amsterdam Alfred Schreuder mengatakan bahwa sang pemain tetap akan bertahan. Kepada ESPN, Schreuder merasa menjual Anthony di musim panas ini bukan ide baik, jadi kemungkinan besar ia akan dipertahankan oleh Ajax Amsterdam. Salah satu alasan yang membuat Schreuder yakin Anthony akan bertahan adalah Ajax sudah kehilangan banyak pemain. Di bursa transfer musim ini saja mereka sudah melepas 8 pemain.
Schreuder merasa menjual pemain lagi, khususnya pemain seperti Anthony, bukanlah keputusan yang bagus. Timnya akan kehilangan kerangka untuk menyambut musim baru. Legenda Manchester United Lee Sharpe menyebut bahwa setan merah saat ini tidak harus terlalu memusingkan soal masa depan Cristiano Ronaldo, apakah bertahan atau jadi hengkang. Bagi Lee Sharpe, kepergian Ronaldo bukan masalah besar karena sosok 37 tahun itu ia nilai tidak akan cocok dengan gaya bermain intensitas tinggi yang diterapkan Erik ten Hag. Lebih lanjut, Lee Sharpe juga menilai bahwa jika bertahan, maka Ronaldo akan menghalangi para pemain muda MU yang punya talenta yang luar biasa untuk bersinar. Lee Sharpe menyebut bahwa andai Ronaldo pergi, maka Manchester United akan memiliki pemain andalan baru di lini depan, entah rekrutan anyar atau Martial yang tampil impresif di pramusim.